warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu quotes bilang bahwa pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang telah mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Inilah topik presentasi yang akan kami bawakan kali ini, yaitu pengutipan dan perujukan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Datang Rubido, yang sudah memperkenankan kelompok 9 untuk mempresentasikan tugas kali ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk menonton presentasi kami. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Aisyah Yuliandini, dan di sini saya bersama dengan 4 teman lainnya, Hani Cahya Utami, Fariska Nurul Purwandini, Keisha Aurelia Dea Putri, dan Nailah Rania Viramadaniera. Dan kami berasal dari kelompok 9. Halo semua, kenalin aku Hani Cahya Utami dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Aku dari kelas 2023U dengan NIM 23040274162. Aku dari kelompok 9. Perkenalkan, saya Fariska Nurul Purwandini dari kelompok 9 Bahasa Indonesia, jurusan Pendidikan Geografi kelas 2023U dengan nomor induk 23040274123. Perkenalkan, nama saya Keisha Aurelia Dea Putri dengan NIM 23040274164 dari kelas 2023U Prodi Geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailah Rania Viramadaniera dengan NIM 23040274111. Saya dari kelompok 9 dari kelas 2023U. Sebelum presentasi dimulai, saya bertanya kepada teman-teman, apakah kalian semua memahami tentang arti dari pengutipan dan perujukan ini? Jikalau masih belum paham, mari kita belajar bersama-sama. Ada King Kong makan Indomie. Jangan bengong, ayo simak presentasi kami. Di sini saya akan menjelaskan apa sih definisi dari pengutipan. Kata pengutipan berarti hal, cara, atau proses mengutip. Mengutip merupakan pekerjaan mengambil atau memungut kutipan. Menurut Azhari dalam Alam 2538, kutipan merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan atau penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi serta dikutip untuk dibahas dan ditelah berkaitan dengan materi penulisan. Batasan di atas tidak hanya memaparkan hakikat kutipan, tetapi juga menjelaskan kepentingan mengutip, yakni untuk dibahas dan ditelah. Hal ini mengandung pengertian bahwa pengutipan memiliki tujuan tertentu, bukan sekedar menambah jumlah paparan penelitian. Mengutip merupakan pekerjaan yang dapat menunjukkan kredibilitas penulis. Oleh karena itu, mengutip harus dilakukan secara teliti, cermat, dan bertanggung jawab. Hari Wijaya dan Triton mengatakan bahwa ketika mengutip perlu dipelajari bagaimana teknik pengutipan sesuai dengan standar ilmiah penambahan kata oleh penulis. Untuk itu, perlu diperhatikan hal berikut. 1. Mengutip sehemat-hematnya. 2.
2. Mengutip jika dirasa perlu semata-mata. Dan 3. Terlalu banyak mengutip mengganggu kelancaran bahasa. Terdapat fungsi dari pengutipan, yaitu 1. Landasan teori karya ilmiah. Banyak penelitian yang dilakukan karena didasarkan pada pernyataan seseorang dari berbagai sumber, antara lain buku, jurnal, arsip, dan sumber lainnya. 2. Pandangan atau acuan, seperti kutipan ayat-ayat Tuhan, nabi, atau pendapat seseorang yang dapat dijadikan pandangan dalam menilai sesuatu. 3. Penguat argumen, sama seperti pada nomor 3, dalam hal ini kutipan dapat dijadikan sebagai bahan penguat argumen penulis. Terdapat 2 cara atau sistem dalam mengutip sumber sebagai rujukan, yaitu sistem catatan dan sistem langsung. Apabila sistem catatan tidak perlu dijelaskan, namun bila sistem langsung perlu dijelaskan dengan menampilkan nama penulis, tahun, dan halaman, atau penulis tahun tanpa halaman. Sebenarnya dalam hal mengutip terdapat banyak sistem lain, namun di sini saya hanya menjelaskan umumnya digunakan di Indonesia. Penjelasan dari teman saya yang bernama Keisha Aurelia Dea Putri sudah cukup. Selanjutnya akan dibantu oleh teman saya Fariska Nurul Purwandini. Ciri-ciri kalimat langsung. Pada kalimat langsung, biasanya kalimat akan ditandai dengan tanda petik 2. Dan huruf pertama pada kalimat yang dipetik akan menggunakan huruf kapital. Kalimat petikan dan kalimat penggiring dipisah menggunakan tanda baca koma. Kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Nah, pada bagian kutipan umum terdapat adanya kalimat tanya, kalimat berita, maupun kalimat perintah. Contoh, aku akan menonton konser hari ini, kata Aisyah. Keisha mengatakan, Faris akan membersihkan jendela rumah besok lusa. Hani, kamu dipanggil Bu dosen, kata Naila. Disuruh menemui beliau di ruangannya. Nah, seperti pada contoh, biasanya kalimat akan ditandai dengan adanya tanda petik 2. Dan huruf pertama pada kalimat yang dipetik akan menggunakan huruf kapital. Dan kalimat penggiring dan juga kalimat petikan dipisah menggunakan tanda baca koma. Jenis-jenis kutipan. Yang pertama ada kutipan tidak langsung, yaitu pernyataan yang ditulis dalam susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Terdapat 2 jenis kutipan langsung, yakni yang pertama kutipan langsung yang panjang dapat ditulis tanpa tanda kutip dan ditulis terpisah dari kalimat yang mendahului dan kalimat yang mengikutinya. Dan juga kutipan langsung pendek adalah kutipan yang kurang dari 40 kata atau kurang dari 3 baris. Nah, yang kedua ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini kutipan berdasarkan sumber lain namun dimodifikasi dengan bahasa pengarang. Terdapat 2 jenis juga, yaitu kutipan tidak langsung panjang, yaitu apabila kutipan lebih dari 1 paragraf. Dan yang satunya kutipan tidak langsung pendek, apabila kutipan tidak langsung hanya terdiri atas 1 paragraf, bahkan hanya berupa kalimat saja. Kutipan panjang. Kutipan panjang ini merupakan pendapat atau pernyataan orang lain yang diambil dalam sumber tertulis dengan jumlah kata lebih dari 40 kata atau lebih dari 4 baris ketikan.
Lalu ada juga kutipan sumber depan. Kutipan sumber depan ini merupakan kutipan yang penempatannya ada di depan teks. Ada di depan teks kutipan. Terdapat 3 unsur pada sumber kutipan ini, yaitu yang pertama nama penulis buku yang diletakkan di luar tanda kurung, dan juga yang kedua tahun terbit buku yang diletakkan di dalam tanda kurung juga. Lalu yang terakhir halaman di mana kutipan diambil yang diletakkan di dalam kurung. Yang kelima, kutipan sumber belakang. Kutipan yang menempatkan sumber kutipan di belakang teks kutipan. Nama pengarang buku, tahun terbit buku, dan halaman buku ditempatkan di dalam kurung semua. Nama pengarang dan tahun terbit dibatasi tanda koma, sedangkan antara tahun terbit dengan halaman buku dibatasi dengan tanda titik 2. Yang keenam, kutipan dalam kutipan. Kutipan dalam kutipan ialah kutipan yang diambil dari sumber utama, namun teks yang diambil adalah teks kutipan dari sumber lain, bukan teks yang ditulis oleh penulis sumber utama. Yang terakhir, kutipan dari 2 atau lebih sumber. Maksudnya apa sih? Maksudnya, kutipan yang diambil untuk mendukung suatu tulisan bisa saja bersumber dari buku yang berbeda. Penjelasan dari teman saya, Pariska Nurul Purwandini, sudah cukup. Selanjutnya akan diteruskan oleh Aisyah Yulia Andini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kalimat tidak langsung. Sebelum itu, apa yang kita ketahui tentang kalimat tidak langsung ini? Apakah ada yang tahu? Jikalau tidak tahu, kalimat tidak langsung ini adalah kalimat yang melaporkan ujaran seseorang. Bagian kutipannya akan berupa kalimat berita. Dan kalimat tidak langsung ini yaitu ubahan dari kalimat langsung yang tidak disampaikan langsung oleh pembicara. Selanjutnya, apa sih struktur kalimat tidak langsung ini? Nah, struktur kalimat tidak langsung ini terdiri dari subjek, lalu diikuti oleh predikat, lalu diikuti oleh kata sambung, lalu diikuti oleh kata yang diucapkan oleh subjek. Seperti contoh, Putra mengatakan bahwa Vira tidak masuk ke sekolah. Dan di sini Putra berperan seperti subjek, mengatakan berperan sebagai predikat, dan bahwa berperan sebagai kata sambung, dan Farah tidak pergi ke sekolah berperan sebagai kalimat yang diucapkan oleh subjek. Ciri-ciri kalimat tidak langsung ini ada banyak. Dan di sini saya akan menjelaskan 3 poin saja. Yang pertama, tidak menggunakan tanda petik 2. Yang kedua, ketika diucapkan, intonasinya datar dan menurun pada akhir kalimatnya. Yang ketiga, pelaku yang menyatakan ujaran dapat mengalami perubahan tergantung konteks kalimatnya. Contoh kalimat tidak langsung. Yang pertama, ada contoh. Anggita bertanya tentang pelajaran matematika kepada Raihan. Di sini Anggita berperan sebagai subjek dan kata bertanya berperan sebagai predikat dan tentang berperan sebagai kata sambung. Dan kalimat pelajaran matematika kepada Raihan berperan sebagai kata yang diucapkan oleh subjek. Yang kedua, ada contoh, yaitu Adik mengatakan bahwa kakak dicari ibu untuk membantu memasak. Dan di kalimat ini Adik berperan sebagai subjek dan mengatakan ini berperan sebagai predikat, bahwa berperan sebagai kata sambung. Kakak dicari ibu untuk membantunya memasak berperan sebagai kata yang diucapkan oleh subjek. Apakah kalian sudah memahami penjelasan dari saya? Penjelasan dari saya sudah cukup. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Hani Cahya Utami. Di sini aku akan menjelaskan dan mempresentasikan
definisi perujukan. Apa sih pengertian perujukan itu? Nah, di awal tadi udah dijelasin dengan rekanku tentang definisi kutipan. Nah, sekarang di sini aku akan menjelasin apa sih arti perujukan itu. Salah satu aspek di dalam penulisan bahasa adalah tentang kutipan dan juga sistem perujukan nih. Kutipan dan sistem perujukan sangat berperan penting dalam sebuah penulisan bahasa, terutama dalam pembuatan sebuah karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu bentuk pengabdian seseorang kepada keabadian perubahan. Melalui tulisan karya ilmiah, seseorang sedang menginformasikan ide, argumentasi, ataupun temuan dari hasil kegiatan ilmiah kepada para pembacanya. Dengan membaca tulisan karya ilmiah, pembaca memperoleh sejumlah informasi untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ini. Untuk itu, penulisan karya ilmiah mempunyai fungsi transformasi dan kreasi ilmiah untuk merubah perilaku individu maupun masyarakatnya. Oke, langsung aja kita ke definisi rujukan. Sebenarnya definisi perujukan tuh apa sih? Mungkin banyak yang asing, jadi kita jelasin. Definisi rujukan adalah suatu yang digunakan pemberi informasi untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas nih. Dikenal juga dengan sebutan referensi. Rujukan mungkin menggunakan faktual. Rujukan faktual terjadi atas kesaksian, statistik, contoh, dan juga objek aktual. Yang dimaksud sistem rujukan di sini adalah dalam konteks penulisan karya ilmiah, yaitu sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya. Nah, apakah sistem rujukan atau sama dengan kutipan? Beda ya teman-teman. Jadi sistem rujukan merupakan suatu tindakan dalam upaya menjaga etika ilmiah dalam hal penggunaan sumber lain dalam sebuah tulisan. Kita mengenalnya dengan sistem catatan ya. Sistem ini dikembangkan dalam tiap bidang ilmu selingkung sehingga muncul variasi dalam penulisannya. Walaupun demikian, kita mengenal dua sistem perujukan yang sering banget digunakan ini. Apa sih dua sistem perujukan itu? Jadi, yang sering banget digunakan yaitu catatan kaki dan juga catatan belakang. Dalam upaya menjaga etika ilmiah dalam hal penggunaan sumber lain dalam sebuah tulisan, kita mengenal sistem catatan. Nah, sistem ini dikembangkan dalam tiap bidang ilmu selingkung sehingga muncul variasi dalam penulisannya. Tidak heran apabila sistem yang digunakan oleh bidang ilmu tertentu berbeda dengan sistem yang dikembangkan oleh bidang ilmu lainnya. Walaupun demikian, kita mengenal dua sistem perujukan yang sering banget digunakan ini, yaitu yang tadi, yaitu catatan kaki dan juga catatan belakang. Sekarang kita bahas mengenai apa sih fungsi sebenarnya dari perujukan itu. Jadi, fungsi dari sebuah perujukan adalah untuk memberikan daftar referensi yang digunakan dalam penulisan sebuah karya ilmiah kepada pembaca untuk mencari sumber informasi dalam daftar rujukan. Selain itu, fungsi dari rujukan ini juga untuk memberikan informasi kepada pembaca untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap, lebih jelas, dan juga lebih mendalam lagi daripada kutipan yang telah digunakan oleh penulisnya. Selanjutnya, aku akan bahas bagaimana komponen sebuah rujukan. Yang pertama, penulis. Untuk penulis ini nama pengarang ditulis terbalik, misalnya dengan contoh nama belakang dan juga nama depan.
Jadi untuk penulisan itu yang pertama itu menggunakan nama belakang terlebih dahulu, kemudian yang kedua menggunakan nama depan, kemudian yang kedua tanpa diikuti oleh gelar atau titel, jadi tidak menggunakan gelar ya. Yang ketiga menggunakan nama pengarang, boleh disingkat. Kemudian selanjutnya apabila pengarangnya 2 orang, keduanya harus dicantumkan. Sedangkan jika lebih dari 2 orang, maka cukup penulis pertama saja, lalu diikuti tanda koma dan juga dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, jika ada lebih dari 1 rujukan, maka setiap daftar rujukan harus mencantumkan nama pengarangnya. Dan selanjutnya, jika pengarang merupakan editor atau penyunting, maka sesudah nama ditulis EDS atau penyunting. Kemudian untuk penulisan tahun sumber, untuk yang pertama ditulis sesudah nama pengarang dan diakhiri dengan tanda titik ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh ditulis dalam tanda kurung. Kemudian jika tidak diketahui tahun terbitnya, maka ditulis dengan kata tanpa tahun. Untuk judul sumber, untuk penulisan judul sumber yang pertama ditulis cetak miring atau garis bawah. Kemudian anak judul ditulis sesudah judul dibatasi oleh tanda titik 2. Kemudian ketiga, judul artikel, skripsi, laporan penelitian ditulis di antara tanda petik. Yang keempat, keterangan menyertai judul ditulis sesudah judul di akhir tanpa menggunakan titik. Dan yang kelima, jika judul rujukan berupa artikel dari media lain, maka ditulis antara tanda petik dan dilanjutkan dengan pengarang, nama media, dan juga diakhiri dengan tanda titik. Sedangkan untuk penulisan kota tempat sumber diterbitkan, untuk yang pertama itu ditulis nama kota, kemudian yang kedua penulisan kota diakhiri dengan tanda titik 2. Dan untuk yang terakhir, bagaimana cara menulis penerbit? Untuk penulisan penerbit itu yang pertama, menulis lembaga penerbit dengan secara lengkap ya, jadi tidak boleh disingkat. Untuk kedua, menulis nama percetakan dengan secara lengkap juga, tidak boleh disingkat juga. Dan yang terakhir yaitu tanpa diakhiri dengan tanda titik ya. Penjelasan dari teman saya, Hani Cahya Utami, sudah cukup. Selanjutnya akan diteruskan oleh Naila Rania Wiramadania. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan jenis-jenis dari kata rujukan. Terdapat beberapa jenis dari kata rujukan, seperti kata rujukan benda, tempat, ataupun kata rujukan orang. Adapun kata rujukan benda atau hal seperti biasanya menggunakan kata ini, itu, tersebut, seperti benda ini, benda itu, benda tersebut. Sedangkan kata rujukan tempat biasa juga memakai kata di sini, di sana, di situ, seperti di tempat ini, di tempat sana. Yang terakhir, adapun kata rujukan orang yang personil atau kedudukan ataupun makhluk hidup biasanya menggunakan kata dia, ia, beliau, mereka, dan lain-lain. Adapun kata rujukan dapat digolongkan menjadi 2, yakni kata rujukan faktual dan kata rujukan non-faktual. Di sini kita akan membahas yang pertama, yakni jenis rujukan yang faktual.
di mana rujukan faktual ini merupakan suatu rujukan fakta atau kejadian peristiwa yang benar-benar terjadi. Biasanya dalam bentuk kesaksian, statistika, maupun contoh-contoh objek-objek faktual yang digunakan oleh pemberi informasi atau pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan atau tuntutannya, di mana pemberi informasi ini atau penulis memberikan bukti-bukti untuk memperkuat atau menjelaskan kepada pembaca atau penerima informasi untuk lebih dipercayai apa informasi yang ingin disampaikan dengan adanya bukti-bukti faktual atau bukti nyata. Rujukan faktual digunakan untuk menetapkan tingkat kemungkinan tinggi atau bukti logis. Jadi bukti faktual ini biasanya menggunakan bukti-bukti yang logis, ya, di mana para penerima informasi dapat lebih mempercayai dan lebih mudah menerima informasi yang disampaikan oleh penulis maupun pembicara. Yang kedua, adapun rujukan non faktual, di mana rujukan faktual ini tidak seperti rujukan faktual yang nyata. Biasanya rujukan non faktual ini berupa cerita, contoh, hipotesis, atau pernyataan sementara, kutipan-kutipan sastra, analogi, dan sebagainya yang digunakan oleh seseorang untuk menyokong dan memperkuat pernyataan atau tuntutannya. Berbeda dengan rujukan faktual yang menggunakan kenyataan untuk menyokong opini yang dijelaskan. Adapun rujukan non faktual ini menggunakan cerita-cerita untuk menyokong rujukan faktual agar penerima informasi lebih dapat memahami dengan jelas apa yang ingin disampaikan oleh pemberi informasi atau penulis dan mempercayai apa yang disampaikan oleh penulis. Rujukan faktual pada umumnya digunakan untuk memperkuat rujukan faktual, menambah minat pada rujukan faktual, atau membuat rujukan faktual dapat dipercaya. Dengan begitu, para penerima informasi dapat lebih mudah mempercayai informasi yang disampaikan dengan adanya rujukan non faktual maupun rujukan faktual yang saling berkaitan. Rujukan non faktual dapat digolongkan sebagai bukti etis atau bukti emosional, sementara rujukan faktual digunakan untuk menetapkan tingkat kemungkinan tinggi atau bukti logis. Di mana rujukan non faktual ini biasanya tidak menggunakan bukti logis atau biasa menggunakan bukti etis ataupun bukti emosional. Jadi tidak benar-benar nyata. Sedangkan bukti rujukan faktual digunakan untuk menetapkan bukti yang logis. Jadi hanya non faktual ini sebagai penyokong atau penguat dari bukti faktual. Dalam sebuah presentasi, biasanya rujukan non faktual dapat membantu para penyimaknya untuk terlibat secara personal, ya, di mana para penyimak dapat merasakan atau
eh, dapat menerima informasi yang disampaikan oleh penulis, sehingga mereka dapat terlibat secara personal dengan bukti-bukti non-faktual yang disampaikan oleh penulis. Menjelaskan beberapa gaya dalam penulisan daftar rujukan. Dalam penulisan daftar rujukan ini terdapat 3 gaya. Yang pertama yakni gaya bidang humaniora, dan yang kedua yakni gaya bidang sains, dan yang ketiga yakni gaya kombinasi, yaitu antara bidang humaniora dan bidang sains. Kita akan mengupas satu persatu gaya-gaya yang terdapat dalam penulisan daftar rujukan ini. Yang pertama yakni gaya bidang humaniora, di mana dalam gaya bidang humaniora ini angka tahun diletakkan di belakang keterangan penerbit dan unsur-unsur daftar pustaka dipisahkan oleh tanda titik. Jadi angka tahun pada pembuatan penulisan tersebut harus diletakkan di belakang keterangan penerbit. Jadi setelah keterangan penerbit, baru angka tahun bisa ditambahkan di belakangnya. Tidak diperkenankan untuk angka tahun diletakkan sebelum atau di depan keterangan penerbit. Itu akan menyalahi aturan dalam penulisan daftar rujukan. Serta unsur-unsur daftar pustaka dipisahkan oleh tanda titik. Jadi unsur satu dengan unsur lainnya dalam daftar pustaka harus dipisahkan oleh tanda titik. Apabila tidak dipisahkan, itu juga menyalahi aturan dalam penulisan daftar rujukan. Atau juga itu bukan termasuk dalam gaya bidang humaniora. Karena dalam bidang humaniora ini terdapat beberapa ciri yang sudah ditetapkan. Yang kedua, gaya bidang sains, di mana gaya bidang sains ini tahun terbit ditulis di belakang nama pengarang dan huruf kapital hanya digunakan untuk huruf pertama judul. Kata lainnya, selain nama diri ditulis dengan huruf biasa. Jadi tahun terbit ini juga harus ditulis di belakang nama pengarang. Pada bidang sains ini nama pengarang harus ditaruh di depan dengan huruf pertama kapital dan disusul oleh huruf biasa setelahnya. Jadi untuk penggunaan huruf kapital hanya digunakan pada huruf pertama, judul, dan kata lainnya. Sedangkan oleh nama diri biasa ditulis dengan huruf biasa tanpa ada huruf kapital. Sama seperti gaya bidang humaniora, apabila dalam ciri-ciri ini tidak tercantum dalam sebuah penulisan daftar rujukan, maka ini bukan termasuk gaya bidang sains. Penulisan gaya bidang sains. Dan yang ketiga yakni gaya kombinasi antara gaya bidang humaniora dan sains. Yakni pemilihan gaya penulisan harus konsisten, artinya gaya humaniora dan sains maupun kombinasi hendaknya tidak digunakan secara bervariasi di dalam sebuah rujukan. Penulisan gaya bidang kombinasi ini tidak ada variasi yang dicantumkan, jadi harus konsisten atau benar adanya fakta tanpa adanya campuran-campuran variasi, walaupun adanya gaya humaniora dan sains. Kali ini aku akan kasih contoh gimana sih cara penulisan rujukan dalam sebuah media. Kali ini aku akan berikan contoh bagaimana penulisan rujukan dari koran atau majalah. Jadi yang pertama itu untuk menggunakan penulisan nama pengarang ditulis paling awal sendiri.
Kemudian diikuti dengan tanggal, bulan, dan tahun terbit. Kemudian judul artikel yang dikutip ditulis dengan cetak biasa dan berhuruf besar. Jadi tidak diperbolehkan menggunakan huruf kecil, nanti diperbolehkan menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya. Kemudian pada setiap awal kata kecuali kata tugas. Kemudian untuk nama majalah itu biasanya nama majalah ditulis dengan huruf kecil, tidak menggunakan huruf besar, kecuali huruf pertama setiap kata ditulis miring. Jadi misalkan huruf pertama itu boleh menggunakan ditulis dengan miring ya. Kemudian nomor halaman disebut pada bagian akhir. Jadi setelah penulisan katanya sudah selesai, bisa diikutin dengan nomor halaman di bagian belakangnya. Kemudian judul artikel itu bisa ditulis di antara tanda petik 2. Misalnya dalam kalimat dengan judul interpretasi proklamasi itu judulnya di tengah dan di antara tanda petik 2. Dan aku kasih contoh, misalnya tulisannya itu Ahmad nama depan, M, titik, kemudian diikuti oleh tanggal, bulan, dan juga tahun terbit. Misalkan titik 17 Agustus, 2005. Setelah itu penulisan judul. Untuk penulisan judul itu di antara titik seperti petik 2 interpretasi proklamasi. Kemudian titik, kemudian diikuti oleh nama majalah seperti Harian Kompas. Kemudian titik lagi diikuti nomor halaman, contohnya seperti halaman 8. Begitu. Berarti bisa didapatkan Ahmad, M, titik 17 Agustus, 2008, petik 2 interpretasi proklamasi, titik, kemudian dalam Kompas, halaman 8. Begitu. Oh iya nih, selain itu terdapat rujukan dari internet. Apa sih yang termasuk? Yaitu berupa karya individual, berupa artikel jurnal, berupa bahan diskusi, serta berupa post elektronika pribadi. Dari presentasi yang sudah kami sampaikan, bisa disimpulkan bahwa pengutipan dan perujukan ini memiliki hubungan satu sama lain, yaitu pengutipan sebagai penggunaan teori, konsep, ide, dan lainnya sejenis yang berasal dari sumber lain, dan perujukan sebagai sumber informasi untuk mendukung dan memperkaya tulisan dari segi konsep, teori, dan petunjuk lainnya. Dan tentu kami semua berharap agar kedepannya kita bisa mendalami ilmu-ilmu tersebut secara terus-menerus. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Sampai jumpa di video presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.